Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, wabil khusus yang hadir di hadapan kita yang mulia Al-Habib Zaid bin Hamzah Al-Habsyi dan juga Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, dan juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, orang-orang soleh, wabil khusus yang mulia guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Salimi, Guru Muhammad, Guru Fitri Fauganur, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan nama-nama antum semua, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada antum-antum. Orang-orang tua kita, sesepuh kita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah lancarkan segala urusan mereka. Amin. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia ini, nanti juga di akhirat kita berkumpul dengan para habaib dan juga para guru-guru kita. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita libur dulu baca kitabnya. Jadi kita sedikit berkisah karena malam ini sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Sya'ban ini bulan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bulan Rajab kemarin kita itu diperintahkan, disuruh untuk memperbanyak istighfar, disuruh untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah. Itu di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ini kita disuruh memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini enggak apa ya, berkesahan aja, berkesahan, bukan menasihati, berkesahan. Jadi kalau kita lihat para orang-orang terdahulu, orang-orang besar, alim ulama kita, para habaib kita itu, mereka itu menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya tidak lain dan tidak bukan karena kedekatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat maulid-maulid yang sering kita baca. Ada maulid Sibtul Durar, ada maulid Ad-Daibai, ada maulid Barzanji, ada qasidah Burdah, ada maulid Diya'ulami. Banyak sekali kitab-kitab karangan para habaib, para ulama, yang dimana di dalamnya disebutkan sholawat, pujian-pujian dan sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang sudah di hatinya itu ada baginda Muhammad, hatinya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi itu tidak mungkin disandingkan dengan sesuatu yang kotor. Nabi itu, baginda Muhammad SAW, badan beliau itu nggak pernah dihinggapi lalat. Kalau lalat ini kan sukanya kan ngencolok atau hinggap di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang busuk, tempat-tempat yang bau. Nah, Nabi Muhammad itu seumur hidup beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Karena apa? Nabi Muhammad ini sangat-sangat mulia, manusia yang paling mulia. Makanya ketika ada orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW, ada baginda Nabi, maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hatinya segala penyakit, hasad, kah, iri, kah, dengki, kah, riya, kah, ujub, kah, sombong. Semua penyakit-penyakit itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah tidak mau menjandingkan Nabi Muhammad di dalam hati seorang yang mana di hati itu terdapat sifat sombong dan sifat-sifat yang lain. Jadi kalau orang yang sudah ada baginda Nabi di hatinya, di pikirannya, insya Allah hidupnya menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita lihat para ulama kita, para habaib kita. Maulid Sibtul Durar, yang ngarang siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Beliau itu saking cintanya sama Nabi ngarang maulid. Namanya kita sudah tahu sebelum turun. Jadi singkat cerita, ketika selesai mengarang maulid, beliau itu bukan mau ketenaran, bukan mau masyhur. Oh, aku ini punya kitab karangan, enggak. Beliau itu kayak apa caranya? Kira-kira diterima enggak maulidku ini sama Nabi Muhammad? Diterima enggak kitabku ini sama baginda Nabi? Akhirnya setelah selesai ngarang kitab maulid, Habib Ali ini nyuruh satu muridnya untuk pergi ke Madinah. Bawakan kitabku ini ke Madinah. Dibawa sama muridnya ke Madinah, sampai di Masjid Nabawi, di makamnya Nabi Muhammad, dibacakan sama si murid tadi ini. Dibacakan fasalnya dari awal sampai akhir. Dibaca. Setelah baca, mungkin perjalanan jauh capek, tertidur si murid ini. Dalam mimpinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi dalam mimpi beliau, ahlan wa sahlan untuk si yang bawa ini, si murid nanti, dan ahlan wa sahlan untuk kitab maulid ini. Jadi ini sudah diterima, kitab ini diterima sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang si murid ini disampaikan, wahai Imam Ali, wahai Habib Ali, aku dapat bisyarah lewat mimpi bertemu dengan Nabi bahwa maulid engkau ini sudah diterima. Kalau katanya Habib Ali, kalau begitu sebarkan kitab ini. Baru disebarkan. Karena ada kecintaan sama Nabi Muhammad SAW. Ada juga pengarang kitab Dalailul Khairat, yang kitab yang dalamnya dipenuhi dengan sholawat. Ada nanti dibaca hari Senin ini, baca hari Selasa ini, baca hari Rabu ini, setiap hari ada. Nah, pengarang kitab Dalailul Khairat itu bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau itu suatu ketika pergi bersama rombongan ke suatu daerah, sampai di suatu daerah berhenti, mungkin waktunya sholat apa istirahat gitu. Istirahat dulu katanya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Rombongan istirahat dulu kita. Mungkin masuk waktu sholat ini, sholat dulu kita atau makan dulu kita. Ketika sampai cari air, Syekh Muhammad sama rombongan ini cari air, ketemu satu sumur. Nah, pas mengambil air di sumur ini, dilihat dari mulut sumur ini sama airnya itu jauh sekali, dan juga nggak ada timbanya. Jadi Syekh Muhammad ini bingung, kayak apa cara ngambil air ini. Dalam ada satu anak kecil perempuan, mungkin masih belum balik, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, datang tanya, kenapa Syekh? Kata si anak tadi, aku ini mau ngambil air, mau wudu ini, mau minum mungkin di sini nih. Tapi kayak apa ini mau ngambil air nggak ada timbanya? Masa nggak bisa, kata si anak tadi. Kayak gini loh Syekh, kata si anak perempuan tadi, menghadap ke sumur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Air yang tadi, yang di bawah tadi, yang jauh dari mulut sumur naik seketika sampai pas di ujung sumur itu rata, airnya yang naik. Kayak gini loh. Kaget sama Syekh Muhammad bin Sulaiman ini, kaget. Anak sekecil ini bisa mendapatkan kemuliaan, karomah seperti ini. Berkat apa? Berkat cintanya sama Nabi Muhammad. Salawatnya kayak gitu aja. Kalau kita baca salawat di situ, di sumur itu, Allahumma sholli alaihi wasallam, naik airnya? Tambah kering gitu. Enggak, itu orang si anak perempuan tadi enggak. Naik air tadi, sudah dipakai sama rombongan, selesai, sudah katanya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Ditiup lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Turun lagi air tadi. Nah, pulang dari situ Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ngarang kitab namanya Dalailul Khairat, pujian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesahan aja. Dan juga ada juga Mufti Damaskus, kisah. Ada Mufti Damaskus yang namanya Syekh Adnan Al-Afyuni yang sering ke Indonesia. Jadi kalau beliau antum sering lihat IG biasanya tahu Syekh Adnan Al-Afyuni. Beliau itu yang sering sama Habib Lutfi bin Yahya, yang sering ke Pekalongan, sering ketemu sama Habib Lutfi bin Yahya. 2 atau 3 tahun yang lalu itu beliau itu di perjalanan di mobil beliau dalam perjalanan dakwah dibom, mati beliau, meninggal beliau dalam perjalanan dakwah beliau. Jadi mobil beliau itu dibom.
Jadi beliau meninggal. Sama ceritanya seperti Syekh Sa'id bin Ramadan Al-Buti. Jadi mufti Syria kalau nggak salah beliau itu. Ketika lagi ngajar dibom. Jadi ada yang meledakkan diri di situ. Jadi Quran beliau ngajar itu ada bekas darah beliau. Sama seperti Syekh Adnan Al-Afyuni ketika jalan dakwah mobil beliau dibom. Beliau meninggal dunia. Nah, beliau pernah bercerita di Suriah itu ada seseorang yang namanya Abu Adib. Nah, Abu Adib ini punya dapat rezeki yang mana dia ini dapat pergi umroh bersama 4 orang. Jadi Abu Adib pergi sama 4 orang, ibunya, istrinya, dan 2 saudarinya. Jadi semuanya perempuan, cuman Abu Adib ini yang laki-laki pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh. Sampai di Tanah Suci, sampai di Mekah, sampai di Madinah gitu, subhanallah, tasnya hilang. Jadi tas yang berisi uang untuk beliau makan, untuk ibunya makan, untuk istrinya makan itu hilang, bingung. Jadi dicari-cari kemana-mana nggak dapat. Sudah cari-cari capek, Abu Adib ini ingat dauhnya para ulama, idza daqat bikal halu yauman fa'aktsir fi shalah ala Muhammad. Jadi kalau orang itu kesusahan atau bingung, pokoknya sumpah, pokoknya ada satu masalah, maka perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi di situ katanya perbanyak. Jadi kita itu katanya Imam, kalau nggak salah Imam Munir, beliau itu mengatakan paling sedikitnya kita umat Nabi itu setiap hari satu malam, artinya 24 jam baca sholawat kepada Nabi itu 300 kali. Itu paling sedikit. Jadi kalau minimalnya 300. Tapi kalau kita dapat musibah, dapat kesusahan, dapat satu masalah, perbanyak lagi. Jadi ingat itu, pergi beliau ke Abu Adib ini pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Raulullah itu bainal mimbar wal maqam, antara makamnya Nabi dan mimbar Nabi. Salah satu taman dari taman surga. Jadi taman surga yang ada di dunia. Raulullah min riyadhul jannah. Di situ beliau sudah khusyuk baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca terus baca sampai tertidur karena sudah keliling tadi cari tasnya, cari yang isi uang tadi. Tertidur, dalam mimpinya bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat mimpi Nabi Muhammad. Amin ya Rabb. Dalam mimpinya ngeluh Abu Adib nih, Nabi, aku ini tamumu loh Nabi. Begitu kan Nabi, aku ini tamumu, aku ini gharib itu orang asing. Aku ini tidak kenal siapa-siapa di sini ya Nabi. Tasku hilang, gimana ini? Engkau harus jamu aku gini. Begitu kan Abu Adib ini. Jadi kata Nabi, oke, aku jamu kamu. Pergi kamu ke pintu. Jadi kalau di Madinah atau di Mekah itu Allahu a'lam, nggak pernah juga saya. Tapi kalau dengar cerita, jadi di Mekah atau di Madinah itu ada pintu-pintu. Pintu nomor berapa, pintu nomor berapa. Mudah-mudahan nih kita yang belum pernah umroh, belum pernah haji, mudah-mudahan dapat pergi ke Mekah atau Madinah untuk melaksanakan umroh atau melaksanakan haji, dan juga mudah-mudahan kita dapat berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi pergi ke pintu ini katanya Nabi Muhammad. Nanti di sana ketemu yang namanya Utsman. Cari di pintu itu ada namanya Utsman. Bangun itu langsung cari yang cari pintu, ketemu namanya Utsman. Sampai di pintu ini tanya, Afikum Utsman. Jadi apakah di antara kalian ini ada yang namanya Utsman? Ini katanya si orang-orang. Oh ini. Kenapa cari aku katanya Utsman? Aku tadi bermimpi baginda Muhammad SAW. Aku ini punya hajat, yang mana hajatku ini, aku ini kehilangan uang, kehilangan tas yang berisi uang. Nah uang itu aku pakai untuk makan, untuk pakai nginap, untuk belanja lah. Aku umroh ini bersama ibuku, istriku, dan 2 saudariku. Kalau uang itu hilang, bagaimana aku ini? Dan juga Nabi tadi bilang,
kamu itu setiap hari bersolawat 1000 kali itu diterima sama Nabi Muhammad. Kaget si Utsman ini. Apa-apa? Ceritakan lagi. Tanya. Ceritakan lagi dari awal. Tadi gini. Sudah ini. Katanya si Utsman tadi, ayo kita masuk ke kantor. Perjalanan ke kantor ini tanya lagi si Utsman ini. Tadi kayak apa ceritanya? Aku ini mimpi ketemu Nabi, ceritakan hajatku. Terus kata Nabi, sholawatmu yang 1000 kali sehari semalam itu diterima sama Nabi, dan Nabi titip salam sama awak, Nabi titip salam sama engkau, Nabi titip salam sama antum. Ayo masuk. Sampai ke kantor, duduk tanya lagi, ceritanya tuh kayak apa sih? Tanya terus. Katanya Abu Hadim ini saja sudah dari tadi ini berapa kali dah tanya nih, banyak sudah tanya nih, menolak percaya, ahlan wa sahlan. Pokoknya aku tadi mimpi, ya aku sampaikan apa yang terjadi. Kalau engkau tidak percaya, kalau kamu tidak percaya, sudah izinkan aku pulang. Lo katanya si Utsman tadi, laqad saddaqtuka marratan ula. Jadi sebenarnya itu aku itu sudah percaya sama kamu sejak pertama kali kamu ceritakan, katanya Utsman ini tadi. Tapi aku tuh senang ketika Nabi itu sudah terima sholawatku, Nabi titip sama aku tuh senang dengarnya. Makanya aku tanya terus seperti itu. Tanya. Akhirnya ya sudah, gimana kelanjutannya? Sudah, selama kamu di sini semuanya apa yang kamu aku yang jamin. Katanya sini. Katanya siapa? Katanya si Utsman tadi. Berkat apa? Sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau cerita tentang Nabi ini, dikatakan orang yang kalau mau mensifatkan Nabi itu, air laut itu jadi tinta, semua pohon menjadi alat tulisnya, maka nggak bakal cukup untuk menulis sifatnya Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir dikatakan dari kalamnya Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip dari kalamnya Syekh Abul Mawahib. Jadi Syekh Abul Mawahib ini pernah berkata, Ra'aitu Sayyidil Alamin, Ra'aitu Sayyidil Alamin. Aku pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abul Mawahib ini pernah bermimpi Nabi, kemudian tanya, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Sayyidil Anbiya, orang yang salawat Allah itu 10 kali. Jadi kan orang yang salawat sekali pada Nabi, Allah balas 10. Salawat 10 Allah balas 100. Salawat 100 Allah balas 1000. Nah, orang yang salawat 1000 kali satu hari satu malam ya istiqomah, hurrima jasaduhu minan nar. Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah haramkan jasad kita atas api neraka. Jadi tanya sama Nabi. Jadi Abul Mawahib ini mimpi sama Nabi, tanya, ya Nabi, 10 salawat Allah itu kan kalau kita salawat sekali balasnya 10. Nah 10 itu ya Nabi, itu Allah balas untuk orang tadi yang dia salawatnya itu hadirkah endakkah. Jadi orang yang dapat 10 salawat dari Allah, dia baca salawat sekali itu dalam keadaan hatinya itu hadirkah endakkah. Artinya gitu. Paham ya? Artinya orang ini khusyuk apa enggak yang dapat 10 salawat tadi? Katanya Nabi enggak. Orang yang dapat 10 salawat Allah itu dalam keadaan hatinya tidak khusyuk, tidak khudur. Hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir. Jadi orang yang salawat secara artinya nggak ada niatan hadir hatinya, nggak khusyuk, salawatnya biasa aja, nggak ada penuh ta'zim kepada Nabi, nggak penuh dengan penghayatan. Orang yang bacanya biasa, mungkin ada riya di hatinya, mungkin ada sombong di hatinya, itu dapat 10 salawat dari Allah. Dan juga Allah yu'tihillahu amsalal jibal minal malaika yastaghfiru lahu wa yad'u lahu. Jadi Allah juga ngasih seperti gunung. Jadi seperti gunung pahalanya itu diciptakan Allah malaikat. Jadi Allah kasih malaikat yang jumlahnya itu seperti gunung, besarnya itu seperti gunung. Yang mana malaikat ini akan mendoakan si orang yang bersalawat kepada Nabi dan juga memintakan ampun kepada
orang tadi. Jadi kalau satu salawat kita tanpa hati yang hadir, tanpa hati yang khusyuk, kita mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan sebesar gunung dari para malaikat yang akan mendoakan kita dan juga yang akan memintakan ampun kita sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, itu dengan hati yang tidak hadir. Bagaimana dengan hati yang hadir? Nah, dengan hati yang hadir kata Nabi, la ya'rifu thawabah illallah. Enggak ada yang tahu jumlah pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang penuh dengan ta'zim ketika baca sholawat. Jadi kalau bisa itu ketika baca sholawat itu kita penuh dengan pengagungan. Mulut itu jangan dikunci. Alhamdulillahil qawi sulqanu al-wadhi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsan sallallahu alaihi. Harusnya seperti itu. Harusnya kita itu seperti itu, penuh ta'zim dengan Nabi. Kalau kita mau masuk surga, mengharap surga tanpa lewat Nabi, ya Allah, mengharap apa kita ini? Dulu itu kami diajarkan di pondok Lumajang itu, Habib Ali bin Abu Bakar al-Mukhtar itu. Maulid Habs ini, kalau kita kan kadang lihat HP. Maulid Habs ini nggak boleh dibawa, dihafal. Nggak boleh dibawa, dihafal. Jadi ketika misalnya santri ini baca fasal pertama, nggak boleh pakai buku, harus hafal. Nggak hafal, dimarahin saat itu juga. Luar biasanya pendidikan beliau. Itu yang dihafal itu semua dari awal sampai akhir. Dan juga kalau bisa Maulid Habs itu ditulis kata beliau, awal sampai akhir, karena akan mendapatkan suatu keistimewaan yang nggak bakal dirasakan dengan orang-orang yang nggak pernah menulis. Jadi mudah-mudahan dengan berkat bulan Sya'ban ini, berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan umat beliau yang beliau banggakan. Mudah-mudahan kita dapat melihat beliau di mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kami dapat berziarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan dengan bulan Sya'ban ini tidak engkau matikan kami sebelum melihat wajah baginda Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta maaf kepada para habaib, para guru-guru apabila banyak kata-kata, banyak perkataan yang kurangnya ilmu saya. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta halal minta ridha. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ampun dan maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.